Ya, kita lihat kembali ke teksnya. Ya, kita akan melihat kepada Nehemia ya, seseorang yang diceritakan dalam Alkitab mencatat tentang hal ini ya. Jadi Nehemia pasal 88. Mereka membaca dengan jelas dari kitab Taurat Allah dan menerangkan maknanya. Nah, ini jelas ya. Menerangkan maknanya. Jadi apa yang ada itu dijelaskan. Jadi itu memakai pengetahuan bahasa dan juga orang-orang yang sudah dilatih, yang sudah dididik, dan itu baru boleh menyampaikan penjelasan-penjelasannya. Dan itu sangat ketat ya kalau di mana ini di dunia orang-orang Israel itu sangat ketat. Mereka tidak boleh sembarangan orang itu menafsirkan Alkitab ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Nah, di dalam Lukas pasal 24 saya bacakan ya. Lukas pasal 24 ayat 27. Nah, itu juga ada tentang Tuhan Yesus dengan murid-murid di Emmaus itu ya, Kleopas. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, sama dengan Nehemia tadi ya, ia menjelaskan dan tentu saja dengan bahasa Aramik pada saat itu ya, apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, tentang dirinya dia, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia tiba-tiba hilang, tidak ada, lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi ini jelas, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjelaskan, Nehemia menjelaskan, nabi-nabi menjelaskan, dan kita sebagai orang Kristen juga menjelaskan, sebagai hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, dididik, itu juga akan menjelaskan. Jadi membagi firman Tuhan kebenaran dengan sangat tepat dan sesuai dengan artinya. Jadi ini ada sesuatu yang sangat kritis sebenarnya di dalam pelayanan kita dalam gereja. Kenapa? Karena makna Alkitab itu terus berkembang dan kemudian bisa diadaptasi untuk kondisi zaman sekarang. Jadi kebenaran Alkitab itu tidak berubah, tetapi kebenaran itu bisa disampaikan dengan hermeneutics, dengan filsafat bahasa, dan ditafsirkan dengan apa? Dengan konteks yang ada, dengan bahasa yang ada yang bisa diterima. Dan itu kita harus belajar filsafat bahasa, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan bahasa, ya, metode pengajaran, ataupun di dalam khotbah, ataupun di dalam persekutuan. Jadi analisa pendekatan tafsir dari gereja-gereja modern dan kemudian latihan menafsirkan teks Alkitab berdasarkan prinsip gramatikal historis yang paling utama dan diskusi serta perbandingan antara tafsir yang kita baca, mungkin tafsiran dari Matthew Henry, tafsiran dari buku-buku tafsiran yang lain, atau tafsiran dari John MacArthur, tafsiran dari John Piper, atau tafsiran dari buku-buku yang lebih kuno seperti Luther, John Calvin, Martin Luther, terus sampai ini William Perkins dan semuanya. Nah, itu semua harus eh, ada ya. Nah, buku-buku apa yang bisa kita pelajari sebagai buku yang sangat baik itu bukunya Anthony T. Salton ya, The Two Horizon. Dan kemudian Kevin Van Hooser yang judulnya Is There a Meaning in the Text John Frame Doctrine of the Word of God. Nah, ini kalau kita yang punya kan Doctrine of the Knowledge of God. Nah, ini The Word of God. Terus kemudian kita punya Apologetica for the Glory of God. Itu juga ada ya. Dan saya masih ada, dan khususnya doktrin tentang sistematika itu juga sangat penting sekali. Terus bukunya Burtons tentang pengantar filsafat, dan Van Poitres bagaimana dia menjelaskan bahwa kata Yesus itu adalah kata. Jadi alfa omega segala sesuatu, segala pengetahuan, permulaan sumber dan awal awal mula dari semua yang ada adalah alfa omega. Dan Yesus mengatakan, akulah alfa omega. Dari awal dari segala bahasa, pengertian, tulisan, pengetahuan itu bersumber, berasal dan diberikan, dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Kau tahu Pak, nah kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, ini penjelasannya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata-kata itu ya, logos itu bersama dengan Allah. Dan bahasa itu bersama dengan Allah. Dan bahasa itu adalah untuk menyampaikan
dari pengetahuan tentang Allah dan berwujud dengan manusia, disebut sebagai yaitu Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, termasuk di dalamnya adalah bahasa, ras, suku bangsa, daerah kota, dan semua ciptaan yang ada itu tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang jadikan tanpa Dia, harus dan melalui Dia. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, di dalam Dia, di dalam firman Allah itu, di dalam kata-kata yang terwujud adalah firman logos itu, maka disitulah kita mengerti tentang bahasa yang benar, bahasa yang objektif, bahasa yang betul-betul suci kudus, itu ada di dalam Kristus. Dia ada yang hidup, dia Allah yang hidup. Dan dikatakan dia menerangi cahaya terang kehidupan. Dia menerangi kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, ini adalah satu kesaksian yang sangat penting. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi orang-orang yang berbahasa dengan kita yang berbahasa di dalam iman Kristus, bahasa iman di dalam Kristus, maka dunia tidak mengenalnya, dunia dalam kegelapan, kita dalam terang, dan kita menyampaikan terang itu. Nah ini ya, jadi termasuk nanti dapat tugas yaitu Mazmur pasal 23 dan Yohanes pasal 1 ayat 4. Nah bagaimanakah kita menerapkan prinsip daripada filsafat bahasa. Jadi kalau dalam Mazmur, kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 ya, kan itu jelas. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, siapakah orang ini? Itu adalah orang benar. Orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, yang hidupnya taat pada Taurat siang dan malam, yang kesukaannya dalam melakukan hukum Taurat. Dan ini jelas semua di dalam Alkitab, kita tahu siapa orang ini. Ya. Dan kalau dia mengerjakan itu, hidupnya bagaimana? Dikatakan ia seperti pohon. Nah, ini kiasan. Ia seperti pohon. Kiasan kan? Ia bukan pohon, tapi ia seperti pohon. Pohon apa sehingga manusia yang percaya pada Tuhan itu diumpamakan dengan pohon, yaitu pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Dan dikatakan apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi ini penjelasan. Jadi kalau kita sudah belajar filsafat bahasa, maka kita membaca ayat firman Tuhan itu sangat-sangat jelas dan tidak bertele-tele, tidak membuat kita bingung, tidak membuat kita itu istilahnya itu di dalam kesesatan, tapi itu betul-betul jelas. Jadi kalau saya orang yang betul-betul mau berpikiran dengan logis, dengan filsafat bahasa, membaca Alkitab, itu pasti arah logikanya, pikirannya, kebenarannya, itu jelas dan berkaitan dan tidak pernah menabrak satu sama lain. Itu yang dijamin oleh kuasa Tuhan. Ya, oke. Kita masuk sekarang dalam filsafat eksistensial tentang sebentar ya. uh, Problema kejahatan. Ya, ini agak panjang ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, perhatikan ya. Filsafat eksistensial. Nah, saudara, keberadaan tentang kejahatan itu di dalam filsafat selalu berkaitan dengan sesuatu kejadian atau pribadi, atau juga dikaitkan dengan dewa dan dewi atau dewa-dewa atau ilah. Ya, kalau kita mengatakan itu ilah, kalau mereka enggak, mereka mengatakan itu adalah Tuhan mereka. Jadi nanti kita di sini belajar apa? Kita akan memahami inti gagasan filsafat eksistensial atau eksistensialisme filosofi dan relevansinya dalam pergumulan iman kita. Yang kedua, kita akan menganalisa problema kejahatan. Ya, apa saja mengapa kejahatan terjadi, kenapa Tuhan membiarkan, kenapa kejahatan menghasilkan, membuahkan penderitaan-penderitaan dan kesulitan-kesulitan manusia, sehingga banyak kelaparan, banyak orang kemudian yang menjadi janda karena suaminya berperang mati, dan banyak anak-anak yang tidak berbapak beribu, terus dengan kejadian penderitaan yang ada, musibah yang ada, dan banyak orang kehilangan banyak hal segala sesuatu. Nah, itu kemudian kita berpikir, ya. Jadi nanti problema kejahatan itu berkaitan dengan problema penderitaan, suffering matter, suffering problem. Dan yang ketiga, kita akan menyusun tanggapan teologi reformasi, Injili,
yang terhadap pertanyaan hal seperti ini, termasuk dalamnya adalah pertanyaan penderitaan manusia dan problema mengapa kejahatan ada dan mengapa kejahatan itu menimpa orang-orang percaya dan bukan hanya orang tidak percaya, dan kenapa kita juga kena timpa. Orang yang menembak itu kena saudara kita, mungkin kena kita. Jadi penembakan atau penyakit yang menimpa COVID juga kena kita. Saya juga kena COVID. Jadi selama kira-kira hampir 1 minggu, 4 hari saya di rumah sakit. Jadi napasnya nggak bisa, ada sesaknya luar biasa, dan setiap nafas itu sakit, terus diobati macam-macam. Nah, kenapa seorang pendeta kok kena COVID? Waduh, dikutuk Tuhan itu Pak, katanya. Kalau pendeta kena COVID itu pendeta nggak bener itu, dikutuk Tuhan. Ya, kalau mati, oh tambah tambah lagi itu buktinya betul itu dia dikutuk. Jadi setiap orang mati karena COVID bukan hanya biasa, apalagi pendeta, nah, itu adalah kutukan. Nah, apakah benar hal ini dikatakan demikian? Dan banyak pendeta-pendeta yang baik yang setia pada Tuhan mati kena COVID. Ya, beberapa teman saya juga sama. Jadi orangnya baik, bukan bukan orang jahat seperti Yudas gitu ya. Enggak. Ya, oke, yang terakhir kita akan mengintegrasikan dari mengkaitkan kebenaran-kebenaran filsafat itu dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan doktrin Allah, khususnya pemeliharaan Allah atau disebut sebagai teologia pemeliharaan Allah di dalam teologia penderitaan atau teologi krisis teologi, teologi krisis. Nah, kita akan belajar anugerah dan juga bagaimana kita melihat penderitaan dengan benar secara sudut pandang iman Kristen yang berdasarkan Alkitab. Jadi tidak semua penderitaan, kebutaan, sakit penyakit berasal dari orang jahat atau berasal dari kita yang salah atau kita yang dikutuk, tapi juga bisa menyatakan kemuliaan Allah. Nah, itu kita pelajari ya. Oke, apa yang akan kita lihat nanti isinya, pokok-pokok pikirannya. Filsafat eh, eksistensialis atau filsafat keberadaan ini, pengenalan yang menjadi ciri khasnya adalah sesudah fokus utama adalah bagaimana seseorang mengalami secara pribadi, baik itu pengalaman-pengalaman yang bersifat sesuatu yang menyenangkan, kecemasan, keputusasaan, atau sesuatu yang betul-betul dari diri kita. Ya, filsafat eksistensialis itu menolak sistem metafisika yang kaku. Kenapa? Karena manusia bukan objek tetapi subjek yang mengalami, dan tokoh-tokoh kuncinya itu ada beberapa yang nanti kita akan melihat. Dan kita melihat tentang Epikurus yang menyatakan bahwa jika Allah itu Maha Kuasa Maha Baik, maka Epikurus menanyakan pertanyaan problema kejahatan yang paling klasik yang pernah ada, yang paling tua adalah Epikurus, dan menanyakan kalau ada Allah, kenapa Allah itu membiarkan kejahatan? Kalau Allah itu Maha Baik, kenapa dibiarkan yang tidak baik? Kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak berkuasa mengendalikan dan menyetop kejahatan yang ada dalam hidup manusia? Jadi ada dua bentuk kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan moral dan kejahatan secara natural. Apa itu moral? Berkaitan dengan pribadi yang salah menjalankan kehidupannya dan yang mempunyai satu keinginan melebihi orang lain dan bersifat memaksa serta merampas. Ya, kalau kejahatan natural itu sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dikendalikan manusia, tornado, angin puyuh, angin puting beliung, kemudian gempa bumi, gunung berapi meletus, terus terjadi tsunami, terus kecelakaan pesawat dan yang lain-lain. Jadi kalau natural itu dibagi dua sebenarnya. Natural di dalam tanggung jawab manusia yang berkaitan dengan ciptaan manusia yang seperti pesawat terbang, terus kapal, kendaraan, kecelakaan gitu ya. Nah, itu juga kita harus mengenal hal-hal yang bersifat jahat, tetapi itu dalam mungkin kesalahan-kesalahan secara dosa manusia. Jadi gempa bumi, penyakit itu sesuatu yang tidak bisa ditolak ya, dielakkan. Jadi ada dua bentuk kejahatan. Satu adalah kejahatan moral yang dibentuk oleh manusia, yang dijalankan manusia, yang dilakukan oleh manusia, yang dipikirkan dan berasal dari manusia. Sedangkan kejahatan tanda petik, kejahatan natural, ini menurut eksistensialis ya. Teologi bukan filsafat eksistensialis mengatakan bahwa kejahatan natural itu gempa bumi dan semua dianggap itu kejahatan karena menimpa manusia dan menyengsarakan manusia, dan itu kejahatan. Jadi Ayub ditimpa dengan musibah dan kemudian anaknya mendapatkan kecelakaan, 10 anaknya mati semuanya, dan itu dikatakan bahwa Ayub tertimpa kejahatan. Kejahatan siapa? Kejahatan iblis. Apakah itu murni dari iblis?
Ya enggak juga. Kenapa? Karena iblis meminta izin pada Tuhan untuk menggarap Ayub, untuk menguji Ayub, untuk menjatuhkan Ayub. Dan Tuhan izinkan itu dengan catatan, jangan kamu sentuh tubuhnya. Dan semua yang dimiliki dia diambil oleh kuasa kegelapan dan dihancurkan, dan oleh kuasa kejahatan diambil semuanya. Dan Ayub tetap berdiri dan dia tidak salah dalam segala peristiwa tentang problema kejahatan ini. Jadi dia tidak menyatakan satu pernyataan yang berdosa. Ya, walaupun nanti kita akan melihat ada kelemahan-kelemahan dari Ayub. Nah, kita lihat sekarang, kejahatan di dalam teologi Kristen itu bukan substansi, bukan esensi. Sedangkan filsafat eksistensialis melihat kejahatan itu eksistensi. Dan Alkitab mengatakan kejahatan bukan eksistensi, tetapi karena ketidakberadaan dari kebaikan atau kerusakan, kondisi yang rusak. Dari sekarang ini meja ini baik, kemudian eh, terjadi kesalahan manusia, terus ketabrak, mejanya akhirnya patah. Dan itu jadi meja yang jelek, meja yang tidak berfungsi, yang kehilangan kebaikannya, kehilangan kenormalannya, kehilangan fungsinya, jadi mengalami kecacatan. Mejanya nggak bisa dipakai. Nah, itu adalah kondisi substansi. Sedangkan kalau kita lihat dalam Alkitab, kejahatan, problema dari penderitaan, itu adalah problema bukan problema yang berasal dari substansinya, tapi ketidakberadaan kebenaran, ketidakberadaan akan kebaikan Tuhan, dan ketidakberadaan akan kasih Tuhan. Ketidakberadaan akan belas kasihan Tuhan. Nah, jadilah seperti itu. Nah, pikiran ini dipikirkan oleh siapa? Seorang bernama Agustinus yang sudah jauh dengan luar biasa menembus pikiran para filsuf dan dia kemudian menerangi pikiran-pikiran filsuf itu. Dengan apa? Dengan pikiran Alkitab, dengan firman Tuhan. Dia mengatakan kejahatan is not the substance, is not a substance. Jadi bukan sesuatu materi, sesuatu keberadaan, tetapi adalah privation, kekurangan karena tidak adanya, itu kekurangan. Prevention of good akan kebaikan. Jadi kenapa ada kejahatan? Karena kebaikannya itu sudah tidak ada. Kenapa kok begitu jahat? Karena kebaikannya ditolak oleh orang-orang melakukan kejahatan. Jadi dikatakan kekurangan atau hilangnya kebaikan. Jadi kejahatan itu di dalam Alkitab bukan diciptakan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan dijual dengan 30 keping perak. Dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka kita bisa menuduh seperti ini. Jadi Tuhan yang menjadikan Yudas itu jahat. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Tuhan sudah tahu. Jadi Yudas itu ditetapkan menjadi jahat. Jadi Tuhanlah yang menciptakan kejahatan. Jawabannya tidak. Jadi Yudas waktu melakukan kejahatan itu, dia melakukan dengan tanggung jawabnya sendiri, dan dia melakukan karena keinginan sendiri, dan dia melakukan itu adalah satu cita-cita dia. Dia sangat benci Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dia, tapi dia sangat benci Tuhan Yesus. Dan kemudian dia lepaskan dan dia hancurkan itu semuanya. Dan itu kenapa? Karena kebaikan yang diberikan Tuhan itu tidak diterima. Jadi kehilangan kasih Tuhan, kehilangan harapan dari Tuhan. Dan dia mengharapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Dia kecewa, dia jual Tuhan Yesus. Jadi kejahatan Yudas bukan diciptakan oleh Allah. Jadi seperti menciptakan benda gitu ya, menciptakan langit dan bumi, bukan. Jadi kejahatan itu bukan ciptaan, tapi kondisi. Jadi bersifat adjektif. Evil itu adjektif. Jadi bukan pribadi, bukan benda. Ya, di situ kita mempunyai satu pijakan yang berbeda. Jadi kalau di dalam filsafat kejahatan itu materi berbentuk substance, tapi kalau di dalam iman Kristen dalam Alkitab kejahatan itu adalah kondisi kehilangannya kebaikan dari Tuhan. Kenapa kamu jadi orang yang najis? Karena yang suci dan kudus itu ditinggalkan dan dilepaskan dari hidupmu. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan dibiarkan oleh Tuhan. Di situ ya. Nah, kemudian kita tanya, Pak, asal-usul kejahatan itu di mana? Itu kan? Asal-usul kejahatan di mana? Nah, saudara perhatikan di dalam teologi penciptaan.
Semua ciptaan dan karya Allah tidak pernah dikatakan jahat, tidak pernah dikatakan buruk, tidak pernah dikatakan tidak baik. Dan semuanya, mulai dari hari pertama sampai hari yang ketujuh, dikatakan hari pertama, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu sungguh baik. Dikatakan sungguh amat baik untuk penciptaan khususnya manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam ciptaan, Allah menciptakan itu tidak ada yang diciptakan di dalam kegelapan, tidak diciptakan di dalam kelemahan dan kekurangan. Semua diciptakan dengan baik, benar, dan sempurna. Ya, jadi ini dasar kita. Maka dengan adanya pemberontakan dan ketidaktaatan dari Adam dan Hawa, dan yang dipengaruhi oleh setan, iblis, Lucifer, atau ular tua itu, si ular, maka manusia jatuh ke dalam ketidaktaatan. Nah, di dalam ketidaktaatan inilah, waktu manusia tidak seiring dengan kehendak Tuhan, tidak turut kehendak Tuhan, maka manusia pada saat itu kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kebaikan Allah, kehilangan terang Allah. Manusia jadi gelap dan masuk dalam hidup problema kejahatan. Ya, apa kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah saling menuduh dan saling membenarkan diri. Itulah dosa yang paling awal tertua dari segala dosa tindakan yang ada. Jadi menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan iblis. Iblis menyalahkan siapa? Nggak bisa. Nggak ada yang disalahkan. Karena sebelum iblis ya ada kecuali Tuhan. Apakah iblis menyalahkan Tuhan? Jadi iblis lebih tahu dari manusia. Iblis tidak berani menyalahkan Tuhan. Tapi manusia berani menyalahkan pasangannya, artinya menyalahkan Tuhan juga. Karena ini pasangan dari kamu, ya kamu yang salah gitu. Dan Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan iblis, iblis tidak menyalahkan Adam dan Hawa, tidak menyalahkan Allah, dan dia tahu diri, dia menyalahkan siapa? Ya memang itu adalah dirinya sendiri, bapak pembohong. Jadi kegelapan, problema kejahatan dalam iblis bukan berasal dari Allah, tapi dari hatinya sendiri. Dan dia yang membuai, dia yang menghasilkan, dan kemudian dia tarik manusia supaya ikut di dalam rayuan dan bujukan dia, dan jatuhlah manusia. Jadi manusia berdosa lain dengan iblis. Apa bedanya? Iblis tidak dipengaruhi oleh apapun, hanya dipengaruhi oleh keinginan diri sendiri. Sedangkan Adam dan Hawa, permulaannya adalah dipengaruhi dengan kalimat-kalimat dari iblis. Dan waktu dia melakukan dosa sama seperti iblis. Keinginan dalam dirinya sendiri. Jadi tidak boleh orang berdosa seperti Adam dan Hawa menyalahkan iblis karena ya itu keinginanmu sendiri. Yang kita sebut sebagai, ya itu kan kamu diberi kebebasan oleh Tuhan, kebebasan untuk memilih. Kamu milih baik atau milih yang benar, pilih yang baik atau milih salah, milih yang benar atau milih yang salah. Dan kemudian manusia memilih yang salah, memilih yang memberontak, jatuhlah dalam dosa. Dan mulai saat itu, seluruh kehidupan manusia di dalam kegelapan, di dalam kejahatan. Ya, ini asal usulnya. Dan pemberontakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu langsung mendapatkan pengusiran, pelepasan dari sesuatu yang damai, yang baik, yang penuh dengan sukacita. Kemudian manusia dilepaskan dan kemudian manusia penuh dengan sengsara, duka cita, dan kesakitan waktu melahirkan. Jadi ada apa? Ada pengusiran, ada pemisahan. Dosa itu memisahkan. Dosa itu kemudian membuang manusia. Dosa itu mengusir manusia dari damai, sukacita, seluruh berkat yang ada di surga. Jadi manusia di dalam kesengsaraan, manusia di dalam kegelapan, manusia di dalam kejahatan. Dan disitulah manusia. Dan ini dilindungi ya. Jadi Firdaus dilindungi dengan apa? Serubim, ya serafin yang memakai pedang yang bernyala dan manusia tidak bisa masuk. Nah, kecuali Kristus yang tembus dari surga membuka akan serafim itu dan kembali kemudian membawa orang-orang memasuki pintu surga, yaitu pintu yang ditutup oleh serafim. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa melalui keputusan moral karena pengaruh bujukan dari iblis dan dia mengingininya. Jadi bukan inginnya iblis, tapi manusia ingin menjadi Allah. Allah tidak pernah maksa, tetapi keinginan menjadi Allah itu adalah kuasa dari kebaikan Tuhan. Loh, kok aneh, Pak? Tuhan baik kok memberikan keinginan, terus boleh keinginan menjadi Allah. Coba itu dihapuskan enak, manusia nggak pingin jadi Allah. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi keinginan untuk
menyatakan diri ingin menjadi Allah, itu adalah satu resiko dari penciptaan. Jadi Tuhan sudah tahu. Dengan memberikan manusia gambar rupa Allah, maka Allah, Allah memberikan satu hak untuk manusia untuk memilih. Memilih apa? Jadi memilih taat serupa dengan Allah atau tidak taat serupa dengan dunia ini, serupa dengan dirinya sendiri. Jadi menyembah Allah atau menyembah dirinya sendiri. Dan itu Allah menyerahkan itu sebagai apa? Tanggung jawab manusia untuk menyatakan pilihan mau taat atau mau memberontak. Dan Tuhan memberikan itu dengan bebas. Kenapa? Karena dia memberikan pilihan pada manusia yang seharusnya manusia bisa untuk memilih itu. Karena itu kemampuan diberikan. Tapi kenyataannya manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi akhirnya melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Roma pasal 5 ayat 12. Jadi melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Nah, ini kita lihat ya. Ini catatannya. Ya, kita lihat di sini. Jadi melalui manusia, ini paling bawah, dosa masuk ke dalam dunia. Ya. Dan kemudian kita lihat apa efek daripada dosa masuk dalam dunia. Maka di situ dunia sudah jatuh dalam dosa, dunia rusak, dan kemudian seluruh tatanannya itu ambruk semuanya. Kok bisa tahu, Pak? Iya, tahu. Kenapa? Yang seharusnya keluarga di dalam surgawi itu adalah keluarga yang saling melindungi, yang saling menjagai, yang saling mengasihi, yang saling menolong, yang saling juga memberikan satu sama lain. Tetapi kita tahu, Kain dan Habil, Kain ingin menguasai Habil. Kain iri dengan Habil. Kain kemudian tidak terima karena persembahan dia itu tidak diindahkan Tuhan, sedangkan persembahan dari Habel diindahkan Tuhan. Maka dia menjadi marah. Kenapa marah? Karena kegelapan itu menjadi bapaknya. Kebohongan dan dusta itu menjadi bapaknya. Iblis itu menjadi bapaknya. Dan keturunan yang pertama kali dari ular yang akan melawan keturunan perempuan, siapa itu? Ya anaknya Adam dan Hawa sendiri. Anak dari Hawa yang lahir Kain dan Habil, yang ini keturunan ular, yang ini keturunan perempuan yang setia dan hidup dalam kebenaran, yang mati karena dosa dari Kain. Kan seperti Kristus sama. Kalau kita pelajari lebih dalam, Habil itu sebenarnya tidak pernah memusuhi Kain. Dan dia menyatakan itu, menyatakan satu ketulusan hatinya memberikan persembahan pada Tuhan. Dan dia memberikan persembahan tidak banyak, dia hanya memberikan persembahan yang terbaik dari ternak yang dia pelihara. Jadi kambing atau domba yang dia persembahkan, dan itu sangat mengindahkan hati Tuhan karena berasal dari hati, bukan dari banyaknya, bukan dari nilainya yang besar, bukan, tapi dari hatinya dia memberikan yang terbaik. Jadi binatang diambil, anak domba itu diambil yang terbaik binatang dan dipersembahkan Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan begitu banyak hasil daripada panen, ya panen daripada buruan, panen daripada ternak-ternak, panen daripada perkebunan atau pertanian, dia semuanya. Dan Habil hanya satu saja dan tidak banyak. Tapi itu bertumpuk-tumpuk dan itu besar sekali.